Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Agus Purnomo SPD, perwakilan dari SMK Kesuma Margoyo Sopati. SMK Kesuma Margoyo Sopati terletak di Jalan Raya Patitayu, kilometer 20 Purworejo, Margoyo Sopati, Jawa Tengah. Nah, adik-adik, hari ini Pak Agus akan membacakan sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pawang Merah dan Pawang Putih oleh Yudhistira Ikra Negara. Pengen tahu kelanjutannya? Yuk simak ceritanya. Pawang Putih adalah gadis yang sudah tak punya ibu dan bapak. Ia hidup bersama ibu tirinya, yang juga punya anak seusia dengannya. Namanya Pawang Merah. Pawang Putih selalu dibebani pekerjaan yang berat-berat. Misalnya, mengambil air dari sumber yang jaraknya cukup jauh dari rumahnya. Tidak mengapa. Gumam Pawang Putih sambil bekerja. Mengambil air dari belik atau sumber yang jaraknya dari rumah cukup jauh. Tapi ini seperti olahraga yang menyehatkan tubuhku. Sementara saudara tirinya, yaitu Pawang Merah, tidak pernah disuruh bekerja untuk membantu ibunya. Pekerjaan sehari-harinya hanya bersolek dan bermalas-malasan. Ngapain kerja keras? Biar si Pawang Putih saja yang melakukannya, kata Pawang Merah. Dulu aku sudah sering melakukannya. Sekarang gantian dong. Pawang Putih juga diperintah mencari ranting-ranting kayu bakar untuk menanak nasi dan memasak. Namun, gadis ini tak pernah mengeluh. Ia jalani hidup ini dengan tabah. Walaupun kadang ia merasa dipermalukan tidak adil oleh ibu tirinya. Seperti memberi makan ayam harus dia yang melakukan. Padahal itu pekerjaan mudah dan Pawang Merah pasti tidak bisa melakukannya. Ia hanya menyapu dan menimbun sampah di belakang rumah. Karena sering bergerak tanpa disadari, tubuh Pawang Putih semakin sintal padat dan sehat. Kecantikannya tidaklah berkurang karena kesibukannya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sementara Pawang Merah dibiarkan begitu saja. Apabila ada kesalahan sedikit saja, ia selalu dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. Ingat, jangan kau ulangi lagi kesalahanmu. Dasar gadis bodoh, jelek, bentak ibu tirinya suatu hari. Maaf Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Maafkan saya Bu, kata Pawang Putih dengan sopan. Sudah, sana cepat cuci pakaian adikmu, bentak si ibu tiri. Pawang Merah setiap hari hanya bersolek. Ia berusaha berdandan sebaik-baiknya. Namun diam-diam ia harus mengakui bahwa Pawang Putih ternyata lebih cantik daripada dirinya. Padahal Pawang Putih tidak hanya bersolek secara berlebihan seperti Pawang Merah. Mengapa dia tetap lebih cantik dariku? Tanya Pawang Merah dalam hati.
Ya, bawang merah merasa iri hati dan berusaha berdandan sebaik mungkin. Tapi walaupun sudah berdandan sedemikian rupa, ia tetap kalah cantik bila dibandingkan dengan bawang putih. Seperti biasa, setiap hari bawang putih diperintah mencuci pakaian kotor yang jumlahnya cukup banyak. Mengapa bawang merah tidak mau belajar mencuci pakaiannya sendiri? Tanya bawang putih dalam hati. Suatu ketika, ia mendapatkan seekor ikan yang menggelempar-gelempar di atas tanah dekat tepian sungai. Rupanya, ikan ini jatuh dari jala pencari ikan tanpa diketahui si penjala ikan. Kasihan kau ikan, bisik bawang putih sambil membungkuk. Bawang putih memungutnya dengan hati-hati, dengan pandangan terima kasih. Kemudian ia menyalam ke dasar sungai. Sesaat kemudian, ikan itu menyembul keluar dan mengeluarkan suara. Terima kasih bawang putih, karena mengasihi sesama makhluk dan telah menolongku. Maka aku akan juga membantu kesulitanmu. Hai kau, bisa berbicara ikan? Benar, sesungguhnya aku adalah ikan jelmaan dewa. Oh, maafkan hamba dewa. Tidak mengapa. Sekarang masukkan cucianmu ke dalam air. Pinta ikan anak itu. Bawang putih memasukkan pakaian kotor itu ke dalam air. Ikan itu menyelam ke dasar sungai. Begitu bawang putih mengangkat pakaiannya, seketika pakaian-pakaian itu sudah bersih. Terima kasih, Pupulun. Terima kasih, kata bawang putih berkali-kali. Semenjak saat itu, sang ikan menjadi sahabat bawang putih. Bila bawang putih mencuci pakaian di sungai, sang ikan muncul ke permukaan. Dan anehnya, bawang putih mampu menyelesaikan cuciannya yang banyak itu dalam tempo yang sangat singkat. Tanpa merasa lelah, kiranya sang ikan jelmaan dewa itu telah membantunya secara gaib. Melihat pekerjaan yang berat dapat ia selesaikan dalam waktu singkat, si ibu tiri menjadi curiga. Suatu ketika, bawang merah disuruh mengamati dari jauh. Siapakah yang membantu pekerjaan si bawang putih? Oh, ternyata dia dibantu oleh ikan ajaib. Begitu pakaian dicelupkan ke dalam air seketika, pakaian itu menjadi bersih sendirinya. Gumam bawang merah. Aku ada akal untuk... Bawang merah terus bersembunyi hingga bawang putih pulang ke rumah. Bawang putih sama sekali tidak menduga jika bawang merah sudah melihat dan mengamati sejak tadi. Esok harinya, pagi-pagi, bawang putih disuruh mencari kayu bakar dan air untuk memasak. Sementara, bawang merah pergi ke sungai sambil membawa cucian. Di tepi sungai, bawang merah menirukan apa yang dilakukan oleh bawang putih. Pada saat ikan ajaib itu muncul, ia langsung menjaring dan menangkap. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Teriakan ikan dengan nafas terengah. Apa?
melepasmu? Enak saja. Kau yang selama ini membantu bawang putih. Sekarang jangan harap kau dapat melakukannya lagi. Habis berkata demikian, bawang merah segera bergegas pulang ke rumah. Pada saat itu, bawang putih masih berada di tepi hutan, mencari kayu. Ibu, aku berhasil menangkap ikan ini, teriak bawang merah di depan pintu rumah. Mana? Coba ibu lihat, saut ibu jahat ini sambil melangkap ke luar rumah. Bawang merah mengacung-acungkan ikan emas itu dekat ibunya. Wah, cukup besar juga ya. Pasti lezat jika dipanggang. Ah, jangan dipanggang, Bu. Lalu, mau kau apakan? Kita goreng saja lebih lezat. Baiklah, terserah kau saja. Lalu, bagaimana dengan bawang putih? Tanya ibunya. Kukira dia harus dapat bagian dari ikan ini. Bagian apanya? Bagian durinya saja. Bawang merah tertawa kesenangan sambil membayangkan betapa sedihnya dan kecewanya si bawang putih kehilangan ikan kesayangan. Demikianlah, ikan itu mereka bawa ke dapur. Disembelih, dikeluarkan kotorannya, lalu digoreng di wajan dengan minyak kelapa panas mendidih. Setelah cukup masak, ibu dan anak itu memakan hingga habis dagingnya. Hanya duri dan kepala yang disisihkan oleh ibu yang dengki itu. Hati-hati, sebaiknya kau bungkus duri ikan itu agar tidak menyangka bahwa ikannya telah kita goreng. Pesan bawang merah. Ketika bawang merah pulang sehabis mencari kayu bakar, mereka pura-pura berbaik hati. Mereka sediakan nasi di atas meja, lalu bawang putih dipersilahkan makan. Ayo bawang putih, makanlah dulu. Ini nasinya masih hangat. Dan ini bungkusan berisi lauk yang sangat lezat. Cepatlah kau buka dan kau makan, kata bawang merah. Terima kasih. Apakah kalian berdua sudah makan? Tanya bawang putih. Sudah, cepat kau buka bungkusan itu. Bawang putih membuka bungkusan itu. Ternyata berisi duri ikan emas. Seketika itu pucat pasi wajah si putih. Kalian telah membunuh dan memakan ikan emasku. Teganya kalian. Ibu dan anak itu hanya tertawa penuh kemenangan. Tanpa banyak bicara, lalu bawang putih membawa duri ikan itu ke halaman rumah dan menguburnya dengan hati-hati. Esok harinya terjadilah keajaiban. Di tempat itu dikubur telah tumbuh tanaman bunga yang indah. Bawang putih merawat tanaman itu dengan penuh kasih sayang. Pada suatu hari, ada pangeran kerajaan disertai patih dan pengawalnya yang melintas di tempat itu. Pangeran sangat tertarik atas keindahan bunga yang sedang mekar di halaman rumah bawang putih.
Pangeran turun dari kudanya dan bertanya, siapakah yang menanam bunga itu? Begitu melihat ada seorang pangeran yang memasuki halaman rumahnya, seketika itu bawang merah dan ibunya segera menyambutnya dengan tertutup-tutup. Siapa pemilik tanaman bunga indah ini? Tanya pangeran. Hamba pangeran, hamba, sahut bawang merah. Benarkah kau yang menanamnya? Tanya pangeran. Benar pangeran, tapi pangeran itu malah menggeleng-gelengkan kepala. Melihat ada tamu penting, pawang putih ikut keluar rumah. Ketika sepasang mata beradu pandang dengan pangeran, jantungnya berdebar kencang. Ia tertunduk malu. Pangeran mendekati gadis itu sambil bertanya, siapa namamu, adik manis? Nama hamba bawang putih. Oh, jadi kau yang bernama bawang putih. Telah lama aku mencarimu. Aku telah mendapatkan bisikan dalam samadiku bahwa gadis yang bernama bawang putih adalah calon istriku. Pangeran, dia hanya seorang pembantu. Dia, bawang merah protes, namun tidak meneruskan ucapannya. Karena pangeran memandangnya dengan penuh amarah. Kau pasti bawang merah, bentak pangeran. Beb, benar pangeran, jawab gadis itu dengan suara kencang. Kau dan ibumu yang telah memakan ikan jelmaan dewa. Tubuh kalian akan mengeluarkan sisik seperti ikan. Baru saja pangeran berkata dengan demikian, ibu dan anak yang jahat itu menjerit karena tubuhnya terasa gatal, menyengat. Mereka menggaruk-garuk sekujur tubuhnya. Namun rasa gatal itu bukannya hilang, malah menjadi-jadi. Akhirnya mereka lari, tak tentu rimbanya karena malu. Ampunkan kami, wahai para dewa. Ampunkan kami, jerit si ibu sambil berlari kencang, meninggalkan bawang merah. Aduh, gatal sekali seluruh kulitku. Ibu, tolong anakmu ini. Ibu, di manakah kau? Jerit bawang merah karena ia tak tahu kemana arah larinya itu. Sementara pangeran mendekati bawang putih dan memegang tangannya sambil berkata, ya jeng bawang putih, bersediakah kau menjadi istriku? Bawang putih menganggukkan pelan-pelan. Wajahnya tertunduk malu. Demikianlah bawang putih yang baik hati dan senantiasa bersabar atas derita itu akhirnya diboyong ke istana untuk dijadikan istri pangeran. Mereka hidup berbahagia hingga akhir hayat. Nah, itulah tadi cerita bawang merah dan bawang putih. Menarik kan anak-anak? Nah, terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.